Terima kasih semuanya. Makasih Bu. Cari inspirasi kemana ya? Bingung nih. Oh, apa ke mall aja ya? Kita lihat-lihat, siapa tahu dapat inspirasi deh. Halo guys, hari ini aku mau ke pusat perbelanjaan untuk lihat inspirasi dekor kamar. Nah rencananya aku sih mau pakai tema minimalis gitu. Nanti kalau misalkan di store ada barang yang cocok, juga aku mau langsung sekalian beli deh. Yuk langsung aja kita lihat-lihat, pastiin untuk ikutin aku terus ya. Nah, nggak terasa nih guys, udah di section paling akhir. Tadi aku udah lihat interior desain dan barang-barangnya. Sebenarnya bagus-bagus sih guys, cuman nggak sesuai sama budget aku. Jadi, kita beli di e-commerce aja ya, soalnya lebih murah. Nah, nanti aku akan kasih video unboxing dan juga linknya. Sekarang aku mau pulang dulu. Bye-bye! Oke guys, setelah lihat inspirasi di mall kemarin, emang sih ya dekornya pada cakep-cakep banget. Tapi aku tuh masih bingung, apakah konsep minimalis itu cocok sama kamar aku? Takutnya nih aku udah beli barang ini, barang itu, beli barang banyak, terus tau-tau nggak cocok sama kamar aku. Aduh, sedih banget guys pasti. Nah, untuk menghindari hal tersebut, aku mau konsultasi dulu nih sama interior design yang kece banget. Gunanya untuk apa? Supaya aku tahu produk-produk apa yang perlu dibeli dan gimana caranya supaya konsep minimalis bisa cocok sama kamar aku. Nah, kita call aja langsung ya. Halo Pak Hani. Halo Manda, halo. Apa kabar Manda? Kabar sih baik Pak, cuman aku tuh merasa suntuk banget gitu di kamar. Nah, aku jadi pengen cerita deh Pak. Jadi hari ini aku jadi sadar ternyata kamar aku tuh berantakan banget gitu kayak kapal pecah. Aku jadi kepikiran sih Pak mau ngedekor kamar. Kamu kayaknya suntuk terus katanya mau ngedekor. Emang kamu mau ngedekor kayak gimana? Sejauh ini sih aku kepikiran mau pakai konsep minimalis gitu Pak. Soalnya kalau di benak aku, konsep minimalis itu katanya kayak simple gitu, terus nyaman. Tapi lagi-lagi nih Pak, aku tuh belum gitu tahu sebenarnya konsep minimalis itu apa. Kayaknya kalau gitu kita mungkin berbicara jauh ya. Kita berbicara sejarahnya dulu. Kita berbicara cerita dari masa lalu. Jauh banget Pak. Gitu ya. Jadi biar kesannya lebay aja sih sebenarnya itu ya. Pengen pamer aja sih sebenarnya. Jadi saya cerita dulu aja, sebenarnya minimalis itu kan mungkin orang sering lihat di majalah atau di acara-acara interior design ya. Padahal gaya yang baru, padahal sebenarnya itu minimalis itu berkembangnya tahun 60-an, tapi dia sudah ada dari tahun 1920. Jadi kira-kira dari tahun 1920, nah itu tuh sebenarnya muncul karena dulu tuh kan kalau kamu lihat bangunan tua di Eropa tuh kan banyak ornamen ya, banyak kriwil-kriwil segala macam.
Nah, orang-orang ini tuh, jadi ada 2 orang yang namanya Miss van der Rohe, itu orang Jerman, dan dari arsitek sekolah bernama Bauhaus. Lalu juga ada, dari perkumpulan arsitek dari Belanda lah, menamakan dirinya The Style atau The Style, dan mereka mempelopori gaya minimalis itu. Jadi mereka menolak ornamentasi dalam ruang ataupun bangunan. Jadinya mereka tuh punya istilah less is more. Pernah dengar nggak? Ya, jadi sesuatu yang ya tidak terlalu berlebihan. Nah, jadi itu tuh kayak jadinya minimalis itu bukan cuma sekedar arsitektur, tapi juga ada lukisan, bahkan akhirnya sebagai lifestyle. Jadinya minimalis itu sebagai lifestyle, gaya hidup gitu. Gaya hidup yang seperti apa? Yang menampilkan kemurnian. Jadi kemurnian dari suatu objek atau benda ya, yang simple dan murni ya, kalau bisa dibilang tanpa make up. Jadi intinya sih minimalis ya kayak tanpa make up, tanpa ornamentasi, tapi lebih fokus ke fungsi gitu. Jadi kayak optimalisasi fungsi, kayak sebutannya sih form follow function ya. Jadi kayak misalkan ya kursi, ya udah jadi kursi aja, nggak perlu ada kriwil-kriwil. Ya kurang lebih sih kayak gitu sih. Jadi ya kalau lihat dari mungkin ya dari kamarnya bisa dimasukin sih, bisa ya masukin gaya minimalis gitu. Cuman nah ini yang mau saya tanya dulu gitu, emang problematikanya apa nih? Jadi Pak, kalau cerita masalah kamar aku ya Pak, masalah terbesarnya itu adalah barangnya berantakan, berceceran di lantai, jadi mau jalan pun keinjak barang. Mau cari barang bingung tuh di mana tuh. Selain itu, aku kan jadi sadar Pak, kamar aku tuh ternyata kecil, tapi terlalu bercorak gitu. Nah, jadinya aku tuh suntuk banget gitu loh Pak, apalagi kan kita online ya, jadi harus terus-terusan di kamar gitu. Nah, aku tuh jadi nggak bisa menjelaskan gitu perasaan aku betapa suntuk dan berada di kamar itu seharian gitu Pak. Oke, berarti ya aku paham sih ya. Jadi mungkin di sini ya kita bisa ya aku coba bantu lah ya. Coba bantu gimana caranya mengoptimalisasi ruang. Nah, kita lihat mungkinnya ruangnya segede apa dulu nih gitu. Kalau kita lihat, oh ini iya benar, kayaknya terlalu sumpek, kayak terlalu kecil. Nah, mungkin kayaknya kita bisa lihat dulu gitu ya, si kamarnya seperti apa. Boleh Pak, nih aku kasih lihat ya Pak, gambar kamar aku kayak gimana ya Pak. Bentar, aku share screen dulu nih Pak. Sip. Oh gitu, kamarnya gitu ya. Oke, nah mungkin nih ya, aku bisa ngasih sedikit solusi ya. Aku udah punya catatan ya. Kita bicara kayaknya kasur dulu deh, Pan. Boleh. Kayaknya itu spraynya juga bisa diganti warna yang lebih lembut ya. Jadi warna yang lebih soft, terus hindari corak gitu. Karena kalau saya lihat memang kamarnya cukup kecil ya untuk sebagai sebuah fungsi ruang. Nah, dengan semakin banyak warna itu malah jadi memperkecil nuansa ruang gitu. Ya. Oh gitu Pak. Jadi kita justru hindari variasi warna. Kalaupun ada, itu juga cari warna-warna yang soft gitu, warna-warna yang lembut, jangan yang terlalu mencolok. Jadi mungkin hindari warna merah, warna kuning gitu ya. Jadi cari mungkin warna biru yang lebih soft, atau ungu atau putih gitu ya, abu yang lebih tidak mencolok mata gitu. Ya, itu. Oke, jadi kayaknya itu bisa mana nanti serapin di spray, lalu di bantal, terus selimut juga, sama aduh itu gordennya minta ampun deh aduh please deh ya. Saya tadinya mikir tuh gorden apa jemuran ya gitu. Aduh. Digantung begitu ya. Jadi mungkin cari gorden yang polos lah ya, yang biar tampak elegan. Gitu. Bisa bikin lebih nyaman gak sih Pak kalau warna-warna yang polos itu Pak? Sebenarnya jadinya nggak bikin ngerusak mata sih ya, paling pertama sih itu, karena mata kita kan secara visual tuh terganggu ya. Jadi warna-warna yang betul juga Pak. Ya, warna-warna yang soft itu sebenarnya membantu untuk menenangkan ya, menyejukkan gitu. Dan lagian juga saya lihat situ agak kecil ya, jadi membantu untuk memberi kesan luas di kamarnya Manda nanti gitu. Lalu masuk nih ke berikutnya nih. Pak, lanjut.
ke meja. Nah, meja itu saya lihat ada obat, ada alat tulis, lalu ada laptop, ada segala macam ya. Kayaknya kamu mending siapin kotak-kotak kecil deh gitu. Kayak kotak-kotak yang buat naruh obat, nanti bisa naruh tempat pensil, tapi dipisah Buat gitu apa ya. tuh, Pak? Biar kamu lebih terorganize. Jadi misalkan obat yang kotak yang ini, nah ini khusus obat. Jadi semua obat nanti masukin situ. Nah, kotak yang lebih besar nanti misalkan buat semua alat tulis. Nanti itu bisa membantu kamu untuk lebih terorganisir gitu. Secara apa? Oh, gitu, Ketika kamu Pak. menempati ruang itu kamu jadinya punya organisasi gitu. Oh, ini gue obat taruh sini, ini taruh sini. Nah, itu mudah-mudahan sih ya akan membantu kita juga tidak stres gitu. Terus kamu leher kenapa sih itu kayak pegel-pegel? Gara-gara laptop ya? Leher? Gara-gara laptopnya Iya, ya? Pak. Laptopnya agak gak bener gitu suasana apa? Posisinya. Kayaknya kamu kasih sandaran dikit ya. Jadi kasih sandaran di bawahnya biar laptopnya agak bisa keangkat sedikit. Dan terutama sih nanti juga buat ngetik segala macam juga lebih enak gitu ya. Oh, gitu, Pak. Oke. Itu kalau di interior itu ada yang namanya ilmu ergonomi. Jadi supaya kita tuh ada di meja atau ada di kursi itu sesuai dengan fisik kita gitu, supaya fisik kita tidak menderita lah gara-gara meja atau gara-gara berlama-lama di meja dan segala macam. Nah, itu tuh membantu dengan kamu naruh sandaran buat si laptop gitu ya. Oh, gitu, Pak. Oke. Terus kamu bisa nyari-nyari Lanjut. kayak produk kamu bisa ngerjain sendiri sih, kayak tempat sampah kamu cat lah gitu, jangan warnanya terlalu mencolok, kali kasih warna polos lah gitu, tinggal itu bisa pakai pilox atau cat untuk plastik juga bisa gitu ya. Terus juga kayaknya ini untuk menambah organisasi kamu ya, kamu bisa di sebelah meja kamu tuh taruh mading gitu, kayak mading buat kamu naruh foto, naruh jadwal gitu di sebelah Yang kotak-kotak itu ya, Pak? Itu bisa nanti kamu taruh di dinding gitu. Jadi biar hari ini ada jadwal apa ya, nah itu kamu bisa lihat gitu di situ. Terus udah gitu ya mungkin bisa naruh foto-foto sama temen buat membangkitkan semangat kuliah. Nah, terus kamu kayaknya bisa pakai cantolan baju gitu ya. Nanti cantolan baju ditaruh buat di lemarinya, jadi baju-baju bisa dimasukin. Terus udah gitu karpetnya juga kayaknya nggak perlu lah ya. Jadi biar lantainya tuh, karena ruangannya udah sempit sih ya, jadi lantainya biar kelihatan luas juga tuh. Dan dulu saya beli gara-gara lucu tuh, Pak. Oh iya, pasti gitu sih rata-rata. Oh ini kayaknya lucu beli, tapi ternyata masuk ruang nggak terlalu pas gitu. Itu sering sih ya orang, karena biasanya ketika kita beli kita tidak membayangkan itu ada di ruang kita tuh seperti apa gitu. Jadi sebaiknya sih kalau mau kayak gitu bisa sambil foto dulu, mix and match gitu. Oh ini oke gitu. Nah jadi kalau kata saya sih karena ruangnya kecil sih, Man, gitu. Sebenarnya ya lucu-lucu juga, gitu. Cuman ruangnya terlalu kecil, jadi kamu nanti akan merasa terbatasi oleh si karpet tersebut. Nah, oh gitu, Pak. Oke. Ya. Nah ini yang terakhir nih, masalah si waktu. Ya iya kamu pasti telat, orang jamnya ada di situ ya, jamnya jauh kan, kamu nggak bisa tahu jam berapa kan ya. Nah itu betul, kamu mendingan ganti jam dinding yang ya nggak terlalu gede lah, tapi lumayan mencolok, kamu taruh di atas pipi gitu ya. Jadi pas bangun udah tahu, oh sekarang langsung jam segini gitu. Jadi udah diganggu secara tidak langsung oleh jam tersebut gitu. Nah jadi sekali lagi minimalis itu juga optimalisasi fungsi yang meningkatkan kualitas hidup orang di dalam ya. Oh gitu, Pak. Jadi kalau cuman sekedar gaya segala macem ya, tapi orang yang di dalamnya tetap stres ya buat apa gitu. Jadi sebenarnya di sini kenapa? Saya pikir tadi kalau minimalis tuh estetik gitu, Pak, yang kayak simple, rapi, yang penting warnanya sama gitu, Pak. Ternyata lebih dalam daripada itu ya, Pak? Ya, karena ketika bicara ruang itu kita sebagai desainer yang paling penting adalah gimana orang yang ada di ruang tersebut bisa beraktivitas dengan nyaman ya gitu. Terus bisa beraktivitas dengan produktif segala macam. Nah itu lebih penting dibanding sebuah style atau gaya gitu. Karena sekarang gini, kamu punya ruang bagus-bagus tapi di dalam ruang kamu kepanasan kan percuma ya gitu. Jadi kayak dalam kasus ini Manda perlu sesuatu yang mengingatkan gua akan waktu, ya kamu taruh aja jam dinding di situ gitu.
Kalau saya rasa sih segitu sih, itu kayaknya cukup ya. Jadi kita redesign kamar kamu dengan ya seminimal mungkin ya, gaya apa secara penggayaan minimalis, tapi yang paling penting adalah Manda nyaman di kamar ya. Manda bisa aktivitas yang produktif, Manda bisa kuliah online dengan tenang. Begitu sih. Oke Pak, jadi yang saya perlukan itu barang-barang yang bisa bantu saya ngeorganisir barang-barang yang berantakan. Udah gitu cari warnanya jangan yang satu ke sana satu ke sini gitu Pak ya, harus yang sejalan, yang enak, bisa bikin hati adem gitu Pak ya. Iya, betul. Paling begitu sih yang bisa saya bantu. Semoga bermanfaat ya buat Manda gitu. Jadi biar lebih produktif. Oke deh Pak, terima kasih ya Pak udah kasih banyak banget insight, masukan, pencerahan gitu Pak. Udah dibisikin juga harus gini Manda gitu. Jadi saya tahu harus ngapa-ngapain aja nih. Dan doain ya Pak, semoga saya berhasil dekor kamar, terus kamar saya jadi lebih nyaman, lebih enak, saya bisa lebih produktif gitu ya Pak. Oke. Iya. Sampai jumpa lagi Pak. Dadah. Saya ngokok lagi. Oke, kita Dadah. Oke friends, sesuai dengan janji aku di vlog sebelumnya, aku bakal bikin video unboxing barang-barang yang udah aku beli di e-commerce nih. Tenang aja, aku bakal kasih detail harga dan juga detail barangnya. Oke, kita langsung aja mulai ke barang yang pertama. Jadi di barang yang pertama ini aku beli jam. Kita langsung unboxing aja ya guys. Ini dia guys barangnya. Jadi sesuai dengan saran Pak Hami, aku memutuskan untuk beli jam dengan warna yang cerah, supaya dari jauh gitu udah kelihatan nih jam berapa dan juga menarik perhatian. Jadi udah nggak ada lagi tuh drama-drama telat. Nah, jam ini harganya 30.000. Kalau kalian lihat warna birunya tuh bagus banget. Terus dia tuh angka-angkanya kelihatan jelas. Jadi dari jauh pun kayak kelihatan gitu loh guys. Ini jam berapa. Oke, kita move on ke barang yang kedua. Spray dan juga sarung bantal. Langsung aja kita unboxing. Oke guys, jadi yang pertama ini ada sarung bantal. Oke. Jadi bahannya ini tuh lembut, terus warnanya ini abu-abu kayak abu-abu angkatan laut gitu. Terus harganya ini 40.000 guys. Sesuai cara Pak Hami, aku kan disuruh untuk pilih nuansa warna. Jadi aku pilih nuansa abu-abu karena rasanya lebih adem dan gak bikin stres gitu. Sekarang kita buka yang spray. Spray ini harganya 22.000. Untuk harga segini sih sebenarnya ini worth banget gitu. Oke. Barang selanjutnya adalah selimut. Jadi selimut ini bahannya tebal. Jadi kalau lagi di kamar ini berasa banget bakal menghangatkan tubuh gitu. Kalau kalian lihat di sebelah aku, ini tuh masih ada banyak barang unboxing. Kita buka lagi aja ya guys. Oke guys, jadi aku beli organizer warna putih, harganya 30.000. Aku memutuskan untuk beli organizer ini untuk taruh beberapa barang sehingga lebih rapi. Nah, ini apa ya guys? Lucu banget bunganya guys. Nah, jadi kalau bunga ya untuk ditaruh aja gitu, dekorasi kan cantik ya guys, bikin hati lebih tenang gitu kalau ngeliat barang yang cantik-cantik. Nah, kalau misalkan yang ini aku beli cantolan baju, harganya cuma 3.000. Murah banget gak sih? 3.000 dapat 6. Jadi satunya 500 perak gitu guys. Oke guys, jadi ada 2 barang di dalam box ini. Kira-kira apa? Ada yang bisa nebak? Jadi aku beli nih, standing laptop. Cakep gak sih guys, warnanya silver, kelihatannya tuh mewah banget. Padahal harganya cuma 21.000. Terus bisa dirakit-rakit gitu, jadi bisa menyesuaikan lu mau setinggi apa nih, misalkan setinggi ini. Jadi tinggal taruh laptopnya di sini, gini, terus tinggal diketik. Enak banget kan posisi laptopnya tuh di sini nih, gini. Tuh, layarnya di sini. Enak banget guys, murah lagi. Emangnya e-commerce tuh terbaik. Satu barang lagi, apa ini? Jadi aku beli tempat pen, warnanya ini putih abu-abu. Nah ini tuh harganya 15.000. Bahannya tuh kokoh, terus muat banyak. Terus ini tuh kayak ukurannya pas nih kalau dibandingin sama tangan. Ukurannya tuh pas, nggak gitu besar, nggak gitu kecil, dan cakep. Nah, tadi dalamnya masih ada satu barang lagi. Nih dia nih.
Jadi aku beli lampu tumbler supaya ada nuansanya nih kamar. Jadi kalau mau tidur gitu, aku pasang lampu tumbler kan cakep gitu, kayak nanti aku bisa mimpiin siapa gitu di dalam mimpi kan. Gara-gara suasananya tuh enak gitu, suasananya tuh romantis. Nah, harganya ini cuman 20.000 guys. Keren ya? 20.000, panjang, cakep, bagus lagi. Oke, kita beralih ke barang selanjutnya. Jadi aku beli kayak kotak ini, transparan. Jadi cocok untuk warna apa aja. Nanti obat-obatnya taruh di sini deh. Jadi disusun rapi. Terus tinggal ditutup. Jadi kalau misalkan geser, nggak jatuh, aman gitu. Kita beralih ke barang selanjutnya. Ini dia kotak tisu. Jadi dia bisa dibuka seperti ini. Tinggal masukin tisunya di sini. Ditutup. Penutupnya ini kayak kayu gitu. Oke, harganya 22.000. Lanjut ya guys. Ini ada rak organizer. Kita coba buka ya. Ini dia rak organizernya. Jadi dia itu datang ada raknya sama ada besi-besinya. Sabar ya, aku buka dulu besi-besinya supaya bisa kasih ke kalian. Nah, jadi dia itu terdiri dari 2 kaki gini dan 1 rak organizernya. Jadi kalau dipasang aku kasih ke kalian ya kayak gimana. Dan dia dirinya kayak gini. Nah, jadi atas sini nanti bisa ditaruh barang-barang, misalnya nih yang ada dulu ya, rak tisu gitu. Atau misalkan aku mau taruh pen di sini gitu supaya rapi kan. Jadinya bagian bawah ini bisa buat barang-barang lain gitu. Jadinya ada ruang di meja yang lebih luas untuk aku beraktivitas gitu guys. Oke, nah barang terakhir yang gede banget. Jadi aku memutuskan untuk beli grid mading ini supaya bisa aku hias-hias, bisa aku taruh to-do list, bisa aku taruh foto-foto, bisa aku taruh jepitan-jepitan atau barang-barang lain gitu supaya lebih cakep kamarnya. Terus juga kalau misalkan ada yang bisa ditaruh, bisa dijepit di sini juga kan bisa menghemat tempat gitu. Nah, sebetulnya guys ada satu barang lagi yang udah keburu aku buka. Ini dia guys. Jadi aku beli lampu. Dia tuh lampu meja gitu, ada tombol buttonnya, jadi nggak yang langsung atau auto nyala gitu waktu dicolok. Dia tuh tinggal taruh di sini, tuh dia nggak langsung masuk aja, terus tinggal dibuka deh. Tuh, jadi bisa mengikuti. Aku tuh pengen arahnya kemana sih? Ke atas, ke bawah. Aku pengen lagi belajar bisa ke bawah, kalau lagi tidur mau pasang bisa langsung taruh ke atas gini, jadi cahaya di atas bisa guys. Harganya 78.000. Bahannya ini kokoh banget, terus kayak bagus gitu loh desainnya, ada kayak per-per gini, terus kelihatan kalau misalkan dikerjainnya rapi, tuh kuat gitu guys. Nih sekarang aku udah beli banyak barang buat dekorasi kamar. Oh ya, kayaknya aku pengen bikin DIY gitu kayak grid wall dan tempat sampah lucu. Ya udah, kita langsung aja rombak kamar sesuai instruksi Pak Hami. Let's start. Setelah melewati perjalanan panjang, dipilok, dijemur, terus akhirnya dirami, akhirnya aku berhasil nih bikin DIY tempat sampah. Padahal cuma dipilok, terus habis itu ditempelin rami, tapi kelihatannya estetik banget ya, terus udah gitu gampang lagi buatnya. Oke, kita lanjut ke dekor yang lain ya. Let's go!
Akhirnya setelah cari-cari inspirasi dan konsultasi sama Pak Hami, akhirnya dekorasi kamarku selesai juga. Gimana? Pada excited gak lihat konsep kamar minimalis aku yang refreshing dan anti-stress? Nah, ini dia hasilnya. As you guys can see it now, dengan konsep minimalis kamar aku jadi lebih tertata. Aku bisa lebih produktif, lebih nyaman, dan gak bakal pusing meskipun di kamar seharian. Di episode kali ini, aku tuh pengen ngasih tau ke kalian kalau misalkan ngedekor kamar itu nggak perlu biaya yang mahal loh. Kali ini aku ngedekor dengan biaya segini nih. Nah, kalau kalian pengen beli barang buat ngedekor, kalian bisa menyesuaikan budget kalian. Terus kalau cari inspirasi, kalian bisa cari secara online atau dengan kreativitas kalian sendiri. Nah, semoga episode kali ini bisa ngebantu kalian yang lagi pengen makeover kamar. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di episode view berikutnya. Don't forget to be yourself. Bye-bye.